Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Ya, hari ini saya ingin membuatkan konten terbaru lagi yang pastinya sangat bermanfaat buat kalian semua. Konten hari ini saya mengisi playlist kasus hari ini. Ya, kasus hari ini saya mengerjakan tambal gigi depan yang berlubang. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang di DM atau bahkan di kolom komentar YouTube ini mengenai gigi depan yang berlubang itu harus diapakan, gigi depan yang patah itu harus diapakan, dicabutkah atau disambungkah, Dok? Nah, alhamdulillah hari ini saya diizinkan oleh pasiennya untuk foto-foto dokumentasi untuk buatkan kontennya. Setelah itu saya mengerjakan dan alhamdulillah pasiennya puas dengan hasil tambalan pada gigi depan yang berlubangnya. Oke, saya rasa ini menarik sekali dan banyak sekali kasusnya di luar sana. Bahkan kalian satu di antaranya ada kasus yang gigi depannya berlubang atau gigi depannya patah yang sesuai dengan kasus ini, dan kalian tahu treatment apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki gigi depanmu itu, karena gigi depanmu itu kunci senyuman, kunci estetik, dan kunci percaya diri. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini. Yang baru mampir, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah lama, lanjutkan. Nanti tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya, siapkan pertanyaan-pertanyaan semua, isi di kolom komentar dan nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi. Notifikasi itu apa, Ibu Bapak? Ya, karena di sini banyak sekali subscriber saya Ibu dan Bapak ya. Notifikasi adalah peringatan dari handphone Bapak dan Ibu kalau ada video terbaru dari saya. Jadi bisa langsung jadi orang pertama yang mengetahuinya. Oke Bapak Ibu, saya tunggu subscribe-nya sekarang. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya, nggak lama-lama lagi. Jadi perbedaan dari gigi depan yang berlubang dan gigi depan yang patah itu apa sih, Dok? Dan itu gimana treatmentnya? Saya jelasin satu persatu. Kalau misalkan gigi depan yang patah, itu dia tidak ada hitam-hitamnya. Ini contoh ya, contoh kasusnya. Nah, ini kan patah nih giginya. Jadi tidak ada hitam-hitamnya. Nah, pada kasus ini, itu giginya berlubang. Jadi, dia tuh seperti kayak gini, seperti patahan gini. Bedanya, kalau misalkan di zoom atau didekatkan gitu, dia tuh di sini ada lapisan hitam. Nanti saya tampilkan gambarnya di monitor layar background saya ya. Gitu. Nah, hitam-hitam seperti ini adalah tanda karies. Nah, ini bedanya, ini kan gigi bawah. Ya, ini kan bedanya, ini gigi belakang atau gigi geraham. Kalau ini yang saya lakukan adalah gigi depan, itu gigi seri atau gigi incisivus, ya. Dan ini kunci senyum banget kan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi memang harus dirawat, di treatment supaya kunci senyumnya kembali maksimal. Oke, kita lanjut saja. Dilihat saja di layar background video saya. Itu ada yang saya fotokan beberapa kasus hari ini yang saya kerjakan. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat, ini ada foto giginya saja ya, mohon maaf. Ini yang tampak depan, tampak samping kanan dan samping kiri sudah saya fotokan semua. Mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Nah, yang gigi depan ini perbedaannya adalah giginya berlubang. Kalau lubang, ingat ini ada kariesnya ya, ada hitam-hitamnya. Jika saya zoom atau kita lihat dengan dekat ada gambar hitam di bagian retakan atau patahan ini. Nah, ini namanya karies. Berarti itu karena giginya berlubang ya, tambal gigi karena giginya berlubang. Jadi langkah awal pada gigi ini itu dibersihkan dulu hitam-hitamnya. Dibersihkan dulu, setelah bersih baru kita lakukan proses penambalan. Ya, semua persiapan seperti preparasi, pembersihan, etsa,
bonding semuanya, karena ini kan saya pakai yang tambalan pakai sinar ya, resin komposit. Jadi semuanya udah saya siapkan. Terus sebelumnya saya bersihkan dulu sampai bersih, bebas dari akses-akses yang hitam-hitamnya ini, yang karies ini harus dibersihkan. Tapi ingat, dengan catatan, kalau misalkan gigi berlubang seperti ini, pasti membersihkannya sakit atau linu. Paling tidak linu lah. Kalau misalkan sakit, itu bisa dikurangin dengan cara dokter giginya itu pelan-pelan saja, atau ya mungkin dokter giginya jeli pada saat ngebor atau pada saat preparasi membersihkan, baru kelihatan dari mata pasien itu kayak linu atau rasa sakit, baru dia diangkat lagi dokter giginya, lalu dibersihkan pelan-pelan. Yang mudah-mudahan aja dokter gigi kalian seperti itu, jadi dengan sabar bisa membersihkan lapisan-lapisan karies nekrotik ini di pada bagian gigi depan, itu bisa maksimal. Kalau sudah maksimal, itu bisa memudahkan bahan tambalan supaya sewarna gigi dan estetiknya lebih berasa ya. Nah, terus yang saya lakukan lagi pada gigi depan ini, saya membersihkan semua, saya bersihkan dan saya kasih bevel. Bevel itu supaya perlekatannya dia makin stabil ya, makin stabil, dia tuh tidak goyang dan tidak mudah pecah. Nah, di sini retensinya saya buat semua, pastinya hitam-hitamnya saya buat, lalu saya tambal sesuai dengan warna giginya. Untuk melihat hasilnya, sebentar dulu, saya jelaskan sekarang proses gigi yang patah. Nah, proses gigi depan yang patah, itu cara penambalannya pun hampir mirip, tapi lebih simpel. Kalau misalkan patah itu kan tidak ada hitam-hitamnya, tidak ada hitam karies seperti ini. Jadi, saya sebagai dokter gigi, itu hanya memberi penghalusan-penghalusan pada bagian-bagian yang runcing-runcing saja akibat kebentur mungkin dari aspal atau dari benda-benda yang pada saat terjadinya kecelakaan. Itu harus dibersihkan semua. Nah, baiknya kalau misalkan kasus yang patah ini, itu baiknya di ronsen dulu ya. Kenapa di ronsen? Karena melihat akar giginya ini patah enggak, ikut patah enggak. Nah, karena kena benturan hebat, itu biasanya terjadinya patah dari akar tersebut ya, dari radik atau dari akar tersebut. Nah, ininya patahnya kalau misalkan setengah dari akar yang masuk terdalam di tulangnya, itu ciri khasnya itu giginya goyang. Nah, kalau gigi goyang itu jadi udah nggak bisa ditambal lagi. Nah, tapi dilihat dulu goyangnya, bukan berarti gigi goyang karena kecelakaan nggak bisa ditambal, ya digaris bawahin. Jadi nonton video ini sampai habis ya, sampai akhir, jadi biar paham. Jangan sampai kata dokter Wawan, kalau misalkan kecelakaan, kasusnya giginya patah nggak bisa ditambal. Bukan seperti itu. Jadi ini saya memberi contoh apabila kasus gigi yang sudah goyah itu bisa dilihat dengan foto ronsen. Nah, ini pentingnya kasus-kasus kecelakaan harus pakai foto ronsen tuh untuk melihat akar giginya patah atau tidak. Patahnya horizontal atau patahnya vertikal. Kalau misalkan dia giginya cuman goyah sampai di sininya kelihatan di gusinya nih ya. Di gusinya kalau misalkan digoyang-goyangin gini, dia tuh ikut goyang. Nah, itu tanda tanya itu antara patah akarnya atau memang dia tuh karena benturan hebat, jadi tulang-tulangnya tuh jadi lunak. Nah, makanya itu di foto ronsen dulu, itu baiknya. Oke, setelah foto ronsen kita lihat ternyata akarnya bagus ya. Akarnya bagus dan masih utuh, tidak ada patahan. Lalu kita proses untuk menghaluskan sisa-sisa yang tajam-tajamnya itu. Ini saya bahas kalau gigi patah akibat kecelakaan ya. Kalau gigi depan patah akibat kecelakaan, itu harus dibersihkan dulu atau dihaluskan dulu. Setelah itu, kan tidak ada karies atau tidak ada hitam-hitamnya. Jadi, kita hanya memberi penghalusan saja. Nah, setelah itu, kita lihat nih, retensinya ini kuatnya sampai mana. Kalau misalkan retensinya itu hanya sebatas ini cukup, sedikit, berarti cukup. Tapi kalau misalkan daya gigit atau daya sobek untuk gigi depan, fungsinya itu lebih berat atau lebih tinggi, berarti kita perlu untuk retensi yang luas. Jadi ini saya beri yang luas, saya penghalusan yang luas gitu. Jadi mungkin hampir setengahnya supaya bahan tambalannya lebih kuat.
Seperti itu ya. Itu kasus untuk gigi yang patah. Jadi intinya kasus gigi depan yang berlubang dan kasus gigi depan yang patah, treatmentnya itu bisa saja langsung ditambal dengan tambalan sinar. Tapi dengan catatan, kalau misalkan gigi yang berlubang harus dihilangkan dulu hitam-hitamnya. Nah, kalau gigi yang patah itu harus di-ronsen dulu dan dihaluskan gigi yang runcing-runcingnya. Gigi yang runcing tuh gigi yang bagian patahnya aja. Biasanya kan kalau patahan kan ada yang runcing-runcing nih. Nah, itu dihaluskan. Ya, mudah dipahamin ya. Dan bukan berarti kalau gigi yang karies atau yang menghitam atau gigi berlubang bagian depan itu tidak dironsen, bukan berarti tidak dironsen, boleh, bukan. Cuman dokter gigi pasti tahu batasnya enamel atau dentin atau pulpa. Kalau misalkan dicurigain sampai udah masuk batas dentin menuju ke pulpa, itu pasti di ronsen juga untuk mengetahui apakah yang cocok perawatannya, bisa dibuat pasak atau bisa langsung ditambal permanen. Kalau dibuat pasak itu lama lagi karena kalian harus perawatan saluran akar dulu. Nah, pada kasus ini tidak membutuhkan perawatan saluran akar dulu karena baru sebatas dentin. Alhamdulillah bisa langsung ditambal permanen. Jadi cukup one visit. Ya. Terus di sini mungkin ada pertanyaan, untuk tambal gigi depan itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Nah, jawabannya ya. Karena bagian gigi depan itu termasuk tambalan estetik. Nah, kalau misalnya tambalan estetik itu benar-benar dokter gigi itu nyari warna yang sama untuk aplikasi ke gigi tersebut. Nah, makanya itu diperlukan biaya yang cukup mahal. Nah, pertanyaannya lagi, dok, apakah bisa pakai BPJS? Jawabannya bisa. Tapi dengan catatan, untuk gigi depan yang sudah melibatkan dentin dan lukanya tidak terlalu banyak. Atau kariesnya tidak menyebar luas, itu bisa pakai BPJS. Hanya sedikit saja bisa. Nah, seperti itu ada tambalan-tambalan BPJS pun yang sewarna gigi. Bagus-bagus tambalan BPJS juga ada yang seperti itu. Cuman biasanya pada pengerjaan kasus gigi depan, biasanya ya, bukan berarti nggak ada nih. Mungkin di daerah kalian, puskesmas atau tingkat pertama pun bisa mengerjakan kasus gigi depan. Sejawat-sejawat saya di sana juga di daerah, itu ada banyak di puskesmas yang mengerjakan kasus gigi depan ini. Malah pada jago-jago, mantap-mantap. Cuman biasanya kalau misalkan BPJS rujukan ke rumah sakit hanya bisa menanganin gigi depan. Kalau fase 1 yang seperti tingkat pertama atau di puskesmas itu biasanya terbatas ya tindakan-tindakan untuk tambal gigi depan BPJS karena tidak tercover gitu, tidak tercover termasuknya tambalan estetik. Kalau di rumah sakit itu rujukan dari beberapa puskesmas itu pasti lebih dilihat lagi, mungkin perlu ronsen, mungkin memang sebatas enamel, sebatas dentin, itu harus lebih teliti lagi dokter giginya dan pastinya itu bisa ditindak sesuai dengan indikasi. Apabila lukanya atau patahannya itu udah cukup besar, itu biasanya BPJS tidak mengcover juga karena ini sudah termasuk tambalan estetik ya, karena gigi depan. Oke, sekarang sudah jelas ya. Jadi gigi depan dengan berlubang atau gigi depan dengan patah, perbedaannya itu tadi. Saya ulangin, gigi depan dengan berlubang itu pasti ada hitam-hitamnya di bagian lubang tersebut, itu berarti gigi berlubang. Tindakannya harus dihilangkan dulu gigi berlubangnya itu dengan cara membersihkan jaringan karies atau hitam-hitamnya pada bagian yang berlubang tersebut. Nah, tindakannya bisa langsung ditambal permanen pun bisa, dengan catatan baru sebatas dentin kayak di kasus ini. Nah, kalau misalkan gigi patah itu kita lihat dulu, dan saran saya kalau misalkan bekas patahan kebentur mungkin pada saat kecelakaan atau kebentur jatuh di rumah, kebentur tehel atau apa, atau tembok, ketika patah giginya itu harus di ronsen dulu. Gunanya untuk melihat akar giginya itu fraktur enggak atau patah enggak. Nah, kalau emang patahnya sampai horizontal atau vertikal. Ya, bisa dipahamin dan tindakannya pun sama, bisa langsung ditambal permanen kalau misalkan baru sebatas enamel
Dan kalau misalkan sudah habis semua atau lebih dari setengahnya, itu bisa dengan mahkota jaket. Nah, kalau misalkan mahkota jaket sendiri, memang perawatannya perlu perawatan saluran akar dulu. Jadi, ada sedikit indikasi menuju ke PSA dulu atau perawatan saluran akar sebelum dipasangkan jaketnya. Tapi itu tergantung kasusnya ya. Jadi bisa difahamin untuk kasus seperti itu. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar lagi. Insya Allah saya akan membaca dan membalasnya. Terus saya biasanya kalau misalkan mengerjakan pasien, itu bukan pada keluhan pertamanya aja atau bukan pada keluhan utamanya saja. Yang pasti saya utamakan di keluhan utama. Setelah itu saya sarankan untuk pemeriksaan kasus gigi lainnya. Nah, seperti pada kasus ini, saya periksa dari ujung kanan atas sampai ujung kiri atas, ujung kiri bawah sampai ujung kanan bawah. Itu saya periksa semua. Nah, seperti di sini ada foto bagian depan. Nah, foto bagian depan kita analisa nih, ada kasus-kasusnya apa aja. Nah, kalau misalkan gusinya dia ini saya lihat normal semua ya. Cuman ada satu di bagian bawah kanan itu dia tuh ada sisa akar. Nah, ini harus dicabut ya. Tunggu, saya miringkan dulu ya. Harus dicabut nih sisa akar bagian kanan bawah. Terus kalau misalkan ini di zoom, jadi bagian leher-leher gigi ini dia sudah terkikis. Leher-leher gigi ini sudah terkikis akibat sikat giginya terlalu keras. Nah, ini dampaknya linu. Nah, treatmentnya itu bisa ditambal permanen langsung supaya menutupin tubuli dentinalis yang terbuka itu supaya tidak sensitif terhadap rangsangan panas, manis, dan asam. Ya, biasanya kalau misalkan ada rangsangan itu pasti linu banget ya. Terus untuk kiri bawah pun sama ya. Kiri bawah ini sama ya, sikat giginya ini mungkin terlalu bersemangat. Coba kalian perhatikan bagian akar gigi kalian, leher bagian mahkota gigi deket ke gusi itu pada cekung-cekung nggak? Kalau misalkan pada cekung-cekung berarti itu tandanya abrasi karena sikat gigi. Tugas saya segera untuk mengganti sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut. Dan instruksi dari saya, sikat giginya jangan terlalu bersemangat gerakannya, tapi waktunya harus bersemangat. Waktunya itu berarti yang biasanya kalau mandi aja, nah ini setelah makan dan sebelum tidur wajib sikat gigi. Ingat, 30 menit setelah makan, jangan langsung pada saat habis makan langsung sikat gigi, tidak. Jadi ditunggu dulu sebentar supaya tidak abrasif. Dari bahan sisa makanan langsung disikat itu biasanya dia abrasif dan malahan jadi linu. Ya, bisa dipahamin. Terus kita lanjut ke bagian samping. Bagian samping, ini kan bagian depan. Kita bagian samping. Nah, bagian samping kalau misalkan saya zoom, ini memang benar-benar karena daerah leher giginya itu benar-benar sudah terbuka sekali. Nah, ini keluhannya linu. Pasti linu banget. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, ini linu banget nih. Ini pasti linu banget. Nah, ini karena sikat giginya terlalu keras kayak gini, Kak. Nah, harusnya untuk bagian belakang itu memutar ya. Memutar, jangan maju mundur. Ini memutar, tuh lihat. Ini kasusnya adalah akar giginya sampai sudah terbuka gini. Ada teman-teman yang sudah kayak gini giginya atau bapak ibu. Nah, treatmentnya untuk kasus yang seperti ini bisa dilakukan lapisan ulang atau ditambal dengan lapisan bahan tambalan supaya giginya tidak linu lagi, tidak sensitif lagi. Nah, yang ini karena sikat gigi terlalu keras nih. Nih, ya. Nah, terus ini juga sama. Ya, sikat giginya terlalu bersemangat, jadi akar gigi sampai terbuka. Nah, terus yang atas ini ada karang giginya nih. Ada karang gigi sama sisa akar mungkin ya. Ini langsung dibersihkan nanti dan langsung ditambal bila perlu. Kalau misalkan dia tuh berlubang ya ditambal. Kalau misalkan dia sudah nggak bisa ditambal dengan sisa jaringan atau sisa giginya sedikit, ya berarti dicabut ya.
Kalau kasusnya seperti ini ditambalin karena memang dari bahan abrasif pasta gigi ditambah lagi sikat gigi yang terlalu keras. Untuk kanan kirinya itu maju mundur ya. Menurut saya kalau maju mundur itu kurang efektif. Jadi yang efektif adalah muter. Pelan-pelan saja ya, tidak usah cari merek sikat gigi yang macam-macam. Sikat gigi yang di rumah aja cukup untuk latihan mah. Jadi pelan-pelan saja. Kanan kiri muter-muter dan atas itu atas bawah ya. Atas bawah bagian depan. Bukan gini, bukan. Tapi atas bawah. Untuk kanan kiri bukan gini, bukan maju mundur tapi memutar. Ya, usahakan sikat giginya di depan cermin ya. Jadi kalau misalnya di depan cermin kita bisa untuk mengatur waktu sikat giginya minimal 2 menit lah kurang lebih. Terus kekuatan sikat giginya ya jangan keras-keras banget dengan bulu sikat yang lembut. Nah, terus ini ada yang sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya ini ada sisa akar. Bisa kelihatan ya. Ada sisa akar. Nah, sisa akar ini harus dicabut ya. Ini harus dicabut. Kalau nggak dicabut, nanti dia bakteri-bakterinya masuk ke dalam celah gigi. Masuk ke dalam celah gigi yang nantinya akan masuk terus ke akar gigi sehingga giginya tersebut lebih sensitif terhadap rangsangan dingin, manis, asam, dan panas. Biasanya itu sangat sensitif sekali. Kalau itu dibiarkan saja, ini kotoran atau infeksi tersebut masuk ke pembuluh darah, bisa macam-macam. Ya, bisa vokal infeksi kemana-mana, bisa ke jantung, bisa ke mata, bisa kemana-mana. Jadi jangan disepelekan ya. Terus kita lanjut lagi ke bagian atasnya ya. Ke bagian atas. Nah, lihat. Kalau misalkan bagian atas ini ada bagian atas kiri. Nah, bagian atas kiri dia tuh bagian langit-langitnya, gigi yang dekat langit-langit itu kerowok banget ya, atau berlubang sampai masuk ke dalam. Nah, ini sudah nggak bisa ditambal. Ini harus dicabut nih. Walaupun sebelah bagian pipinya masih utuh. Kenapa? Karena ini sudah terlihatan bifurkasinya. Bifurkasi itu perbatasan dari akar giginya sudah pecah. Nih, perbatasan dari akar giginya sudah pecah. Percuma ini kalau ditambal. Ini jelek banget prognosisnya atau pandangan ke depan setelah ditambal pasti kumat-kumatan. Nah, ini untuk dicabut ya. Udah saya bilang ke pasiennya, ini kasus ini yang atas kiri itu dicabut karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Terus yang seberangnya, kasus yang kanannya, ini hanya dibersihkan karang giginya. Di sini ada karang giginya ya. Lumayan banyak, lumayan masuk ke daerah sulcus atau daerah celah giginya. Ini harus dibersihkan. Nah, terus selanjutnya saya ngobrolin yang bawah nih, yang saya kasih tahu bawah kiri berlubang sudah nyampe enamel menembus ke dentin. Sedikit lagi ke arah pulpa nih. Nah, mana sih enamel, dentin, dan pulpa? Nih, ini enamel yang putih, dentin yang kuning, yang pink ini pulpa atau saraf gigi. Nah, lubangnya itu yang ini sudah nyampe dentin. Jadi treatmentnya itu ditambal, bisa one visit atau beberapa kali kunjungan. Kita lihat tes vitalitasnya. Kalau misalkan ini menunjukkan kebaikan sampai dentin, belum sampai pulpa, itu bisa langsung ditambal permanen, bisa langsung dengan tambalan sandwich bisa. Tapi kalau misalkan sudah tidak merespon adanya linu rangsangan pada saat tes vitalitas, itu berarti sudah nekrotik pulpa dan itu harus perawatan saluran akar. Nah, ini harapannya ini tidak sampai perawatan saluran akar ya. Harapannya. Jadi nanti saya tes vitalitas dulu karena saya fokus untuk tambal gigi depan dan saya jelasin yang gigi bawah ini hanya untuk treatment planning selanjutnya. Jadi yang tadi saya bilang di awal, saya usahakan jika mengerjakan pasien bukan keluhan utamanya saja. Saya lihat keluhan yang lain atau bahkan gigi yang identik, gigi yang akan ada keluhan nantinya, itu pasti saya sarankan untuk perawatan. Entah itu ditambal, entah itu dicabut, entah itu dibersihkan karang giginya. Ya,
Itu. Nah, untuk biaya-biaya yang seperti ini sebenarnya bisa dilakukan dengan BPJS, tapi berdasarkan diagnosa dan treatmentnya apa, berdasarkan diagnosa yang pada saat kalian keluhkan, dan tidak bisa sekali kunjungan banyak gitu, tidak bisa sekali kunjungan 2 gigi 3 gigi, tidak bisa. Jadi harus bertahap, dan itu memang sesuai dengan indikasi yang tercover BPJS pastinya. Nah, yang seperti itu hanya dokter giginya yang tahu, jadi kalian harus konsultasikan ke dokter giginya dan tanyakan. Di sini kerjasama dengan BPJS dia. Terus kasus saya bisa tercover nggak dengan BPJS gitu, ditanyakan semua ya. Nah, terus ini saya kalau misalnya sudah selesai semua, baru saya tingkatkan untuk penambalan. Nah, penambalan ini saya sudah menggunakan tambalan sinar resin komposit. Nah, contohnya ada di layar ya, layar background ini, layar background video ini. Contohnya bisa dilihat, ini adalah hasil tambalan saya. Nah, atau seperti inilah. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah sewarna gigi. Coba kalian lihat. Nah, jelas Kak? Ya, gini ya. Jadi tambalan depan itu harus sewarna gigi supaya terlihat lebih estetik. Nah, gitu. Itu semua adalah kasus tambal gigi depan dengan gigi berlubang. Gigi depan yang berlubang itu yang saya kerjakan hari ini. Kalau misalkan kalian sama dengan kasusnya yang saya angkat di konten ini, silakan sama dengan perawatan-perawatan yang akan dilaksanakannya atau yang akan dilakukannya. Tapi ingat, tes vitalitas itu berbeda, jadi tidak bisa menyamakan. Ini saya hanya bisa memberi gambaran akan seperti itu, dan harapannya kalian dengan nonton video ini jadi termotivasi untuk merawat kesehatan gigi, apalagi untuk memperbaiki senyuman di gigi depan apabila gigi depannya itu berlubang atau patah. Jangan dibiarkan saja, karena itu jadi bisa lebih berbahaya ke depannya, bisa berbahaya ke bengkak, ke sakit, atau malah gusinya sering berdarah. Jangan sia-siakan gigi asli kalian. Kalau misalkan kena patah, kena berlubang, itu masih bisa diselamatkan selagi kalian berkonsultasi dengan dokter gigi baiknya seperti apa. Nah, segitu dulu kasus hari ini yang saya jelaskan. Semoga nanti kedepannya saya bikinkan kasus-kasus yang lain di video selanjutnya yang sesuai dengan kasus kalian yang sedang dialamin. Atau kalau misalkan kasus kalian ingin saya angkat di konten ini, silakan kasus kalian fotokan yang jelas, minimal 5-6 foto. Kirimkan ke Instagram @doktergigiwawan. Jelaskan keluhannya, dan insya Allah nanti mungkin kalau diizinkan saya angkat di konten video saya. Jadi kalian juga bisa nyimak videonya dengan kasus kalian yang kalian usulkan untuk saya jadikan konten. Nah, oke. Sekian dulu video dari saya. Silakan lanjutkan untuk subscribe, pastikan, yakinkan, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terus share info ini, karena bukan cuman kalian aja yang gigi depannya berlubang, bukan cuman kalian aja yang gigi depannya patah. Sebar kebaikan ini supaya yang lain juga termotivasi untuk pergi ke dokter gigi, atau justru dengan melihat video ini jadi makin mantap ke dokter giginya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Gigi Wawan pamit. Salam sehat, gigi kuat.